Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Kali ini kita akan mempelajari tentang sudut pusat dan sudut keliling. Untuk lebih jelasnya atau membedakannya, perhatikan gambar berikut. Di sebelah kiri ini ada gambar lingkaran warna hitam. Di sini ada sudut BAC atau CAB. Sudut yang warna hitam ini ya. Nah, ini namanya adalah sudut pusat. Dan yang merah ini ada sudut DEF atau FED. Oke, E-nya ada di tengah ya. Yang warna merah ini namanya adalah sudut keliling. Atau secara definisi, sudut pusat itu adalah suatu sudut yang titik sudutnya itu ada di pusat lingkaran. Sebaliknya, kalau sudut keliling yang warna merah ya nak ya, sudut yang titik sudutnya ada di sekeliling lingkaran. Oke, demikian untuk membedakannya ya. Mudah-mudahan ngerti. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, yaitu terdapat beberapa sifat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah perhatikan gambar di layar kalian. Di sini terdapat dua sudut, yaitu sudut warna hitam BAC, sudut pusat ya. Dan ada sudut warna merah, namanya sudut keliling atau sudut BGC. Nah, di antara kedua ini ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sudut kelilingnya, sudut warna merah ini terbuka ke arah busur BC. Nah ini ya. Terus sudut yang warna hitam pun juga demikian. Dia terbuka ke arah busur BC, garis lengkung BC ini ya. Sehingga sudut pusat dan sudut keliling ini sama-sama menghadap busur BC. Nah ini adalah keistimewaan yang pertama. Nah dari sini ada keistimewaan sebagai berikut. Nah, apa bunyi sifatnya? Bunyi sifatnya adalah dicatat ya. Ini Pak Ferry kasih nama sifat 1, yaitu jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat yang ini ya nak ya akan sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut keliling ini Pak Ferry singkat ya, keliling maksudnya ya. Atau Pak Ferry buat sebagai simbol sudut pusat itu BAC atau sudut BAC sama dengan 2 kali besar sudut kelilingnya BGC. BGC. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dicatat bunyinya tadi atau secara sederhana misalkan nih di sini 100 derajat. Berapakah di sini? Ya separohnya 50 derajat. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan nyambung ya. Lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, perhatikan di sini ada sudut warna merah, ada 2. Sudut merah yang bagian atas namanya sudut keliling atau sudut CHB. Dan sudut bagian bawah sudut keliling juga, tapi dia namanya sudut BGC. Apa kesamaan dari keduanya? Sebenarnya nggak ada kesamaan ya, tapi ada keistimewaan yang dimana mereka ini saling berhadapan. Oke, jadi dicatat ya, jika suatu sudut keliling saling berhadapan, maka besar keduanya kalau dijumlahkan tuh 180 derajat, yaitu berjumlah 180 derajat. Pak Ferry ulangi ya. Jika sudut keliling saling berhadapan, maka besarnya berjumlah 180 derajat. Nah, dicatat itu. Oke, atau sederhananya sebagai contoh, misal di sini 70 derajat. Ya, maka di sini harus melengkapi 180 sehingga di sini 110 derajat. Kan kalau dijumlahi 180. Begitu seterusnya. Lanjut ke gambar yang berikutnya.
Nah, di sini ada sudut warna merah. Ini adalah sudut keliling. Sudut keliling IJH. Apa keistimewaannya ini? Yaitu sudut keliling ini menghadap garis IH. IH ini atau H ini diameter. Jadi silakan dicatat ya. Jika sudut keliling menghadap diameter, maka besar sudut keliling sama dengan 90 derajat. Oke, jadi Pak Firlangi ya, ini namanya sifat 3. Jika sudut keliling menghadap diameter, maka besar sudut keliling itu 90 derajat. Maka otomatis di sini itu pasti 90 derajat. Kenapa? Karena menghadap diameter. Nyambung ya? Gambar yang terakhir, yaitu lihat di layar ya. Ini ada sudut merah BLC, sudut keliling ini ya. Kemudian ada sudut merah yang kedua, BGC, sudut keliling juga. Dan yang terakhir adalah sudut merah juga keliling juga, yaitu BKC. Ketiga sudut ini adalah sudut keliling semua. Apa kesamaan dari ketiganya? Yaitu sudut keliling ketiga ini saling menghadap arah yang sama, yaitu menghadap busur lengkung BC ini. Oke, apa keistimewaannya? Besar sudutnya sama. Sudutnya sama. Oke, maksudnya adalah misal nih di sini 10 derajat, ya maka ini juga 10 derajat. Jadi ketiga sudut keliling ini memiliki besar sudut yang sama dengan alasan sama-sama menghadap busur BC. Mudah-mudahan nyambung ya. Oke. Contoh soal, example. Jika besar sudut BGC, BGC itu mana? Nah ini ya, 55 derajat. Maka besar sudut BAC, BAC. Nah ini dia ya. Berapa ini? Oke, gini ya. Oke, kita gunakan sifat yang mana? Sifat 1 nak, yaitu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling karena dia menghadap busur yang sama. Nah, sudut pusatnya siapa? BAC ya nak ya. Nah, maka turun sudut BAC sama dengannya turun, 2-nya turun. Sudut kelilingnya siapa? Ini ya, BGC, turun sudut BGC. Nyambung ya? Turun lagi. Sudut BAC-nya nggak ada nilai, turun BAC. 2-nya turun, BGC-nya nilainya 55 derajat. Pak Ferry abaikan satuannya untuk terakhir saja. Turun sudut BAC, 2 kali 55 berapa? 110 derajat. Jadi besar sudut BAC adalah 110 derajat. Mudah ya? Oke. Contoh berikutnya, jika sudut BAG, mana BAG? BAG, ya ini ya. Ini katanya 80 derajat. Ini adalah sudut pusat, gitu ya. Pertanyaannya adalah tentukan sudut BGC. Nah ini. BGC ya. BGC boleh, BGA juga boleh ya, keduanya benar. Sifat apa yang kita pakai? Ini pakai sifat 1 lagi. Ini sudut keliling ya, menghadap busur BC. Dan kita cari sudut pusat yang menghadap busur BC itu yang mana? Yang ini. Nah, yaitu sudut BAC. Nah, kita perlu ini berapa? Gitu ya. Oke, kita tulis dulu. Ini sifat 1 ya nak ya, sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, dia 2 kalinya. Sudut pusatnya yang menghadap busur BC itu yang BAC ya, bukan BAG. Jadi sudut BAC sama dengan 2-nya turun, kelilingnya adalah BGA, sudut BGA. Kita turunkan, berapa sudut BAC-nya? Nah ini ya, nah ini kan setengah lingkaran nak. Kalau ini 180 berarti sebelahnya 100. Sudut luruskan 180. Berarti kalau sini 80 sini 100. Nyambung ya? Berarti ini 100. 2-nya turun. BGA-nya ada? Tidak ada, turun. BGA. Sama dengan. Yang kita cari itu ini. Maka 2 ini harus kita pindahin. Pindah jadi apa? Pembagian.
Maka kalau 2 pindah di sini tinggal turun. BGA 100 turun. 2 pindah jadi pembagian. Nah, mudah-mudahan ngerti lah ya. Ini turun lagi sudut BGA. Maka 100 bagi 2 itu 50 derajat. Jadi itulah besar sudut dari BGA sudut kelilingnya. Mudah-mudahan nyambung ya. Contoh selanjutnya, jika sudut BGH mana? BGH ini ya, sudut keliling 130 derajat. Berapakah CHB? CHB. Yang ini ya, ini berapa? Oke, kita pahami dulu sifat mana yang kita pakai. Nah, ini adalah sudut keliling saling berhadapan, ada sifatnya ya, sifat 2 tadi. Nah, ini bunyinya berjumlah 180 derajat. Berarti kita jumlahin. Nah, jadi kita jumlahkan. Ini tadi koreksi ya, Nak ya. Ini BGC tadi ya. Oke, yang kita jumlahin mana? Ini sudut yang saling berhadapan, yaitu sudut BGC. Nah, ini ya. Dijumlah karena berjumlah. Dengan siapa? Dengan ini. Nah, kita tulis sama dengan 180. Nyambung ya? Intinya kita ngikuti sifat yang ada. Selanjutnya sudut BGC ada? BGC ada ya, ini ya. 130 ditambah sudut CHB-nya ada? Nggak ada. Jadi turun aja. CHB sama dengan turun, 180-nya turun. Tujuan kita nyari ini. Berarti ini kita pindahin, pindah jadi pengurangan karena dia penjumlahan di sini. Berarti sudut CHB sama dengan 180-nya turun, ini pindah. Jadi negatif 130. Jadi sudut CHB-nya adalah kurangin, yaitu 50 derajat. Oke, berarti sudut CHB itu yang ini. 50 derajat. Tuh kan kalau dijumlahin pas 180. Demikian ya, mudah-mudahan nyambung. Contoh terakhir, perhatikan. Jika sudut JIH, mana? JIH. Di sini 60 derajat. Oke. Maka sudut JHI adalah mana? JHI. Nah, ini di sini dia. Oke, berapa di situ? Oke, pertama yang kita lakukan adalah sifat mana yang kita pakai. Seperti itu ya. Ini kalau kalian pahami, sudut warna merah ini sudut keliling. Sudut keliling menghadap diameter. Pasti di sini 90 derajat. Ada sifatnya. Tadi udah diajarin ya. Maka, kayak mana nyari sudut yang ditanya? Kita pakai segitiga. Nah, segitiga itu kan ada 3 sudut. Di kelas 7 itu dikasih tahu. Keistimewaannya ketiga sudut segitiga itu berjumlah 180. Maka nah, kita pakai sifat ini anak ya. Ketiganya dijumlah. JHI. Mana JHI? JHI yang ini ya. Nggak ada nilainya. Turun. JHI. Ditambahnya turun. JIH. JIH. 60 derajat. Ditambah IJH. IJH. 90 derajat turun. Sama dengannya turun. 180-nya turun. Nyambung ya. Nah, ini bisa kita jumlah ini. 60 dengan 90 senilai. Ini turun lagi. JHI. Ini tambah ini berapa? Yaitu 150 derajat. Sama dengannya turun. 180-nya turun. Nyambung ya. Seterusnya JIH-nya kita cari. JHI maksud aku. 50 ini kan penjumlahan. Pindah jadi pengurang. 180 dikurang 150. Sehingga sudut JHI adalah berapa? 30 derajat. Nah, ini adalah 30 derajat. Oke, demikian penjelasan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.